Halo saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tetap fokus dan berimbang dalam kesibukan. Saya percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Salah satu tanda zaman ini adalah kesibukan, Pak Mon. Hampir tiap hari kita bisa melihat betapa sibuknya diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan ada orang yang mencari-cari kesibukan. Nah, masalahnya Pak Mon, tiap kesibukan yang dialami, yang kita alami, ini menimbulkan tekanan tersendiri. Menimbulkan kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental spiritual. Nah, Bapak, ini bagaimana kita harus menyikapinya? Kita tidak mungkin menghindar dari kesibukan, tetapi kita juga tidak mau mengalami kelelahan mental spiritual itu, Bapak. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah tetap fokus dan berimbang dalam kesibukan, Pak Gunawan. Jadi, kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus ya, bagaimana agar tetap fokus dan berimbang dalam kesibukan. Karena ya tadi Pak Gunawan sudah singgung, kita kadang memang nggak bisa harus menghadapi kesibukan. Sebetulnya salah seorang tersibuk pada masa kehidupannya adalah Yesus Putra Allah. Kemanapun dia pergi, orang berbondong-bondong mengikutinya. Bukan saja mereka datang untuk mendengar pengajarannya, mereka pun datang untuk menerima kesembuhan. Singkat kata, semasa hidupnya di dunia, Yesus Putra Allah dikelilingi dan didesak oleh orang yang datang membawa kebutuhannya. Namun, sebagaimana dapat kita lihat, dia tetap fokus dan berimbang. Dia tidak pernah terlihat stres, cemas, atau tertekan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah ia menghadapi tekanan sebesar itu? Apakah kiatnya sehingga kok dia tidak stres dan lepas fokus? Nah, ini yang kita mau soroti, dan firman Tuhan yang akan kita gunakan untuk mempelajari respons Tuhan adalah Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Di situ dicatat suatu kejadian dalam kehidupan Yesus Putra Allah. Nah, dikatakan pada saat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan kita Yesus bangun dan pergi keluar. Apakah yang dilakukannya pada saat orang masih terlelap? Nah, firman Tuhan berkata dia pergi untuk berdoa. Mohon diperhatikan bahwa sesungguhnya pada saat itu dia dalam kondisi letih, Pak Gunawan. Hari-hari sebelumnya ia begitu sibuk. Di Kapernaum begitu banyak orang yang mencarinya untuk memperoleh penyembuhan dan pelepasan dari kuasa iblis. Di Markus pasal 1 ayat 33 dikatakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Jadi Pak Gunawan, kita bisa lihat kapankah orang-orang itu mulai datang? Menjelang malam. Berarti begitu banyak orang yang datang, berarti Tuhan tuh bekerja mungkin sampai larut malam. Jadi dia sangat letih. Namun keesokan harinya semasa masih subuh, dia sudah bangun untuk berdoa. Nah, dari kisah ini kita akan memetik beberapa pelajaran yang dapat kita gunakan untuk hidup tetap fokus dan berimbang dalam kesibukan. Iya, jadi kesibukan itu sendiri rasanya sulit, kadang-kadang kita itu menghindarinya, Bapak ya. Tetapi kita bisa mengelola diri kita sendiri dengan pertolongan Tuhan untuk mengatasi keletihan mental dan spiritual kita itu. Antara lain yang Tuhan Yesus peragakan dengan berdoa gitu, Bapak. Tapi kita biasanya justru pada saat kita lelah karena kesibukan, kita justru enggan untuk berdoa gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang perlu disiplin yang kuat, tapi juga perlu pemahaman yang benar tentang doa itu, sehingga kita akhirnya memprioritaskannya. Sebab benar kata Pak Gunawan, kecenderungan kita adalah dalam kesibukan yang akan kita
pertama-tama korbankan justru adalah persekutuan dengan Tuhan. Iya, dan doa itu kita anggap sebagai sesuatu yang membuang-buang waktu. Pekerjaan masih banyak kalau ini berdoa, ya kerjakan, diselesaikan dulu. Tetapi dengan begitu kita malah cepat lelah gitu Bapak, secara mental itu tadi. Betul sekali. Saya masih ingat saya mendengar khotbah dari rektor di seminari di mana saya berkuliah dulu. Dia berkata bahwa sebelum Tuhan ditangkap, dia itu berdoa dan dia bergumul dalam doanya. Sampai-sampai peluhnya itu seperti darah yang menetes. Tapi setelah dia ditangkap, dia menjadi orang yang paling tenang di antara semua orang yang ada di situ. Di mana semua orang berteriak-teriak, menyalibkan dia, mau menyalibkan dia. Di mana Pilatus juga bingung, takut. Jadi semua orang dalam keadaan kacau. Orang-orang yang mau menghabisi nyawanya. Tapi yang paling tenang adalah Yesus. Jadi saya masih ingat dosen saya berkata bahwa karena dia sudah bergumul di dalam doa dan dalam persekutuan dengan Tuhan, maka akhirnya dia menjadi kuat menghadapi apapun. Iya, ini sangat berkaitan dengan apa yang pernah kita bicarakan pada kesempatan yang lampau, bahwa sebenarnya di dalam kesulitan atau kesibukan yang kita hadapi itu, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan pertolongannya buat kita pokoknya, sehingga kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita, kelelahan kita itu kepada Tuhan, dan itu lewat doa sebenarnya. Betul. Sudah tentu Tuhan ini enggak mengajar kita untuk tidak bertanggung jawab, tidak usah menghadapi apa-apa, lepas tangan, ya dengan alasan Tuhan kok akan urus kok. Enggak ya, kita mesti melakukan bagian kita pula. Tapi memang dia mengharapkan kita untuk datang kepadanya, mempercayakan semua kepadanya, dan mendahulukan persekutuan dengan dia. Sebab tadi Pak Gunawan sudah singgung, dia sudah atur kok semuanya, dia sudah siapkan kok segala sesuatunya. Iya. Jadi pelajaran apa Bapak yang hendak kita tarik dari tetap fokus kepada Tuhan sementara kita itu berada di dalam kesibukan kita? Pertama, tidak selalu kita dapat mengendalikan tingkat kesibukan. Ada kalanya kesibukan meningkat di luar perkiraan. Kesibukan Tuhan kita Yesus berawal dari pelepasan yang dilakukannya di rumah ibadat dan penyembuhan mertua Petrus. Begitu orang mendengar apa yang diperbuatnya, mereka langsung datang mencarinya. Tatkala itu terjadi, dia menghadapinya. Nah, kita pun harus menghadapi tuntutan kesibukan yang datang, walau itu menguras waktu dan tenaga. Jika kita ingin dipakai Tuhan, kita mesti bersikap fleksibel dalam hal waktu. Bila kita irit waktu dan sayang tenaga, kita tidak dapat dipakai Tuhan secara maksimal. Kesibukan adalah harga yang kadang mesti kita bayar di dalam kita mengikut dan melayani Tuhan. Terpenting adalah kita tidak mencari-cari kesibukan. Apabila kita tidak mencari-cari kesibukan tetapi kemudian sibuk, kita tahu bahwa Tuhan menghadirkan kesibukan itu guna menghadapi rencananya. Iya, memang kadang-kadang kesibukan itu terjadinya kan ketika kita melakukan suatu kegiatan dan itu dinilai oleh masyarakat atau orang lain berhasil, maka timbul tuntutan yang lain yang lebih dari itu gitu. Terus menerus gitu Bapak ya. Yeah. Seperti yang tadi Tuhan Yesus itu memberikan kelepasan kepada orang-orang yang di rumah ibadat atau menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lalu orang melihat karena Tuhan Yesus sudah berhasil di bidang itu, dia dituntut lebih lagi dari apa yang sudah dikerjakan itu. Betul. Jadi pada umumnya memang demikian Pak Gunawan, jika orang melihat kok kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka, ya udah tentu ya mereka akan cari kita. Nah, seringkali kesibukan itu datangnya justru di saat yang tidak kita harap-harapkan Pak Gunawan. Dikala kita udah begitu sibuk, tiba-tiba kita kebanjiran kesibukan. Saya udah tekankan tadi, kita masih menerima fakta ini. Kita tidak selalu bisa mengendalikan tingkat kesibukan kita. Selama kita udah berhati-hati,
Kita nggak sembarangan membuat janji. Kita mengerti keterbatasan kita, tapi kemudian kesibukan itu datang secara sekonyong-konyong. Nah, kita mesti terimalah bahwa itu sesuatu yang Tuhan hadirkan. Ada orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan pertolongan kita. Nah, jadi kita juga mesti rela, fleksibel, mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk menghadapi kesibukan tersebut. Jangan kita membiasakan diri untuk sayang diri dan irit waktu dan tenaga, dan berkata, oh saya nggak mau, ini membuang tenaga saya terlalu boros, saya terlalu capek, apa-apa nggak mau langsung. Enggak, saya perhatikan orang yang rela ya untuk fleksibel, rela mengorbankan diri, nggak terlalu sayang diri dan waktu, akhirnya adalah orang-orang yang Tuhan pakai dengan lebih efektif. Ya, repotnya itu kan nggak semua pekerjaan atau kesibukan itu bisa kita delegasikan kepada orang lain. Selama itu masih bisa didelegasikan, ya kita pasti didelegasikan supaya berimbang lah kesibukan kita itu. Seperti Musa saja, ketika dia didatangi oleh banyak orang, mertuanya mengingatkan, wah tidak bisa gini terus, harus dibagi-bagi tugasnya. Itu masih bisa gitu Pak Wali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan harus ditanggung sendiri. Betul. Dan harus dikerjakan sendiri. Dan itu pun yang seringkali terjadi dalam diri kita. Betul. Jadi sedapatnya memang kalau bisa kita atur, kita bisa delegasikan atau apa, silakan ya, nggak salah dan adalah baik justru untuk melakukan tugas-tugas kita secara efisien, itu nggak salah. Tapi ya kita juga masih terima kenyataan kadangkala itu nggak mungkin. Jadi ya udah kita yang harus turun tangan. Nah kalau itu yang terjadi ya kita mesti memang menghadapinya dan nggak lari dari tanggung jawab itu. Iya. Tetapi masalahnya bagaimana kita itu bisa tetap bertahan di dalam kesibukan-kesibukan itu Bapak. Kalau itu kelelahan fisik, mungkin dengan tidur itu akan pulih kembali kesehatan kita. Tetapi keletihan mental spiritual, tadi kita sudah belajar dari Tuhan Yesus melalui doa. Ya. Dan pada saat-saat seperti itu kita justru enggan untuk berdoa atau tidak punya kemampuan lagi untuk berdoa gitu Bapak. Iya. Itu yang dialami oleh Nabi Elia waktu dia dikejar ya oleh Isabel. Dia itu saking takutnya nggak dicatat tuh, dia itu tuh lari kepada Tuhan dan berdoa. Dia justru pokoknya ya mengerahkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Nah di tengah-tengah itulah akhirnya dia ambruk ya, dia kelelahan. Tapi justru Tuhan ya bersabar. Tuhan itu adalah penuh kasih setia sehingga Tuhan gak marah sama dia. Tuhan justru mengirim malaikat untuk memberikan kepadanya tenaga tambahan dan membawa dia justru pergi ke Gunung Horeb untuk dapat beristirahat di sana. Jadi kita melihat ya justru sebetulnya tuh pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, karena disitulah kita akan dapat kekuatan yang baru. Iya, dan memang hal itu akan tetap Tuhan lakukan terhadap siapapun yang betul-betul percaya kepada Tuhan, Pak Boleh. Tuhan mengerti pergumulan-pergumulan kita dan akan memberikan kekuatan baru kepada kita karena masih ada tugas-tugas lain seperti Nabi Elia tadi yang harus kita kerjakan, Pak Boleh. Nah, pelajaran yang lain apa, Pak Boleh? Pelajaran kedua adalah persekutuan dengan Tuhan menempati urutan teratas dalam hidup melayani Tuhan. Untuk dapat memahat waktu bersekutu dengan Tuhan, kadang kita harus mengorbankan tidur, Pak Gunawan. Pada hari itu ya kita dapat melihat Tuhan Yesus sangat letih dan ia perlu beristirahat lebih panjang. Tetapi dia tahu dia harus bersekutu dengan Bapa di sorga. Itu sebab ia rela mengurangi jam istirahatnya supaya ia dapat bersekutu dengan Bapa di sorga. Acap kali kita menempatkan persekutuan dengan Tuhan di dalam kategori jika ada waktu, Pak Gunawan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita mesti menempatkan persekutuan dengan Tuhan dalam kategori harus sediakan waktu. Jadi bukan jika ada waktu, tetapi harus sediakan waktu. Di dalam persekutuan dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya, dan di dalam persekutuan dengan Tuhan kita berkesempatan mendengar suaranya supaya kita tahu dengan jelas
apa kehendaknya. Singkat kata, selain kekuatan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mencerna dengan jelas apa yang mesti kita lakukan atau tidak kita lakukan. Sebagaimana dapat kita lihat di sini Pak Gunawan, setelah bersekutu dengan Bapa di sorga, Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat meninggalkan Kapernaum. Mohon dimengerti ya, dia tidak melarikan diri. Ia pergi mengikuti suara Bapa di sorga. Beberapa hari terakhir ia memberi dirinya untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kapernaum. Sekarang tiba saatnya dia pergi. Ia berkata kepada para muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi justru waktu kita datang mencari dan utamakan Tuhan, bersekutu dengannya terlebih dahulu, bukan saja kita memperoleh kekuatan, tapi kita seringkali memperoleh pengarahan, dan kita lebih jelas melihat, oke, ini mungkin saya bisa tunda, ini yang harus saya lakukan sekarang, sehingga akhirnya kita tetap fokus dan berimbang dalam kesibukan kita. Iya, memang persekutuan dengan Tuhan inilah yang menjadi kekuatan dari seseorang yang sibuk, apalagi di dalam pelayanan, melakukan pelayanan bagi Tuhan gitu Pak Pon. Dan kalau itu dikerjakan dengan kekuatannya sendiri, rasanya memang mustahil dia bisa bertahan. Akhirnya dia kelelahan dan mundur dari pelayanan itu karena merasa sudah tidak kuat lagi. Betul. Jadi memang kita nggak bisa menggunakan ukuran atau kriteria kebutuhan. Pokoknya selama ada kebutuhan, udahlah kita masih penuhi kebutuhan itu. Bukan. Kriteria atau ukurannya adalah pimpinan Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan dalam cerita ini, hari-hari sebelumnya Tuhan Yesus sangat sibuk. Karena kita sudah baca tadi, orang berbondong-bondong datang kepadanya memohon kesembuhan dan juga pembebasan dari kuasa iblis. Tapi ternyata di pagi hari itu setelah dia berdoa, dia memutuskan untuk meninggalkan kota Kapernaum. Padahal orang-orang sudah mencari-carinya. Petrus kan mencarinya dan berkata, orang-orang sudah mencarinya, berarti mereka tuh pagi-pagi udah pada datang. Tapi Tuhan berkata, pergi sekarang. Nah, jadi sekali lagi kita belajar, justru waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita melihat dengan jernih bahwa yang terpenting mengikuti suara Tuhan, bukan mengikuti kebutuhan. Iya, tapi memang dibutuhkan suatu disiplin yang tinggi Pak Pol untuk mengurangi jam istirahatnya, untuk mengurangi jam tidurnya itu. Apalagi pada zaman Tuhan Yesus kan tidak ada alarm Pak Pol yang membangunkan dia gitu. Jadi Tuhan Yesus itu bangun kan dengan penuh kesadaran karena dia perlu berdoa. Nah kita seringkali justru karena kelelahan tubuh itu tadi, tidur ini bisa sampai siang gitu baru bangun, dan itu membuat kita tergopoh-gopoh melakukan kesibukan lagi gitu Pak. Dan jam persekutuan itu lewat. Namun kita bisa lihat dalam contoh Tuhan Yesus, gara-gara dia bersekutu dengan Bapa di sorga di pagi hari, dia melihat dengan jelas apa yang mesti dilakukannya setelah itu, yaitu pergi meninggalkan Kapernaum. Justru jadinya dia mendapatkan kelegaan, istirahat. Dia nggak lagi tuh dituntut untuk memenuhi kebutuhan para penduduk di Kapernaum itu. Nah, banyak orang berjalih gitu Pak Pol. Kalaupun dia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari, dia akan menggunakan waktunya pada malam hari, karena lebih mudah diaturnya gitu. Tetapi justru pada malam hari itu, ketika dia tubuhnya lelah sekali, dia sulit untuk bersekutu dengan Tuhan. Memang nggak ada kepastian, aturan kita harus bersekutu dengan Tuhan di jam berapa dan sebagainya, nggak ada. Tapi memang sebaiknya di pagi hari, karena dengan di pagi hari itulah kita menunjukkan bahwa kita memprioritaskan dia, bukan di sisa hari, tapi di awal hari kita datang kepadanya. Berarti kita memang menempatkan dia di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Ya, jadi yang penting memang justru prioritasnya Bapak ya di dalam kehidupan ini. Nah, pelajaran yang lain yaitu yang ketiga apa Bapak? Yang ketiga adalah kita harus memahami dengan jelas
prioritas hidup kita dan berusaha sedapat mungkin memegangnya erat-erat. Tuhan Yesus datang untuk memberitakan kabar baik bahwa keselamatan dari Allah Bapa sudah tiba. Menyembuhkan dan melepaskan orang dari kerasukan setan bukanlah misi utama kedatangannya. Dia fleksibel dan bersedia meluangkan waktu untuk itu, tetapi ia tidak terseret arus. Ia tetap fokus sekaligus berimbang dalam pelayanannya. Nah, kita pun harus tetap fokus pada tugas dan panggilan utama kita. Namun, kita juga harus fleksibel dan berimbang. Kadang sesuatu muncul dan menuntut perhatian. Silakan hadapi dan silakan penuhi. Setelah itu, kembalilah kepada misi utama hidup kita. Dengan kata lain, kita mesti sedapatnya hidup tepat sasaran, dan kita hanya dapat hidup tepat sasaran jika kita dapat membedakan antara kebutuhan dan panggilan. Kebutuhan akan selalu ada, tetapi panggilan dan kesempatan untuk melaksanakannya tidak selalu ada. Nah, saya mau ulang lagi prinsip ini, Pak Gunawan. Kebutuhan akan selalu ada, tetapi panggilan dan kesempatan untuk melaksanakannya tidak selalu ada. Kepergian Tuhan Yesus tentulah mengecewakan penduduk Kapernaum. Namun Tuhan tahu bahwa tujuan hidupnya bukanlah untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhan orang. Ia hidup untuk menyenangkan hati Bapa di sorga dan menggenapi panggilan dan misi hidupnya. Ya, yang Pak Paul katakan kebutuhan dan panggilan itu seperti apa, Bapak? Jadi dalam kisah ini kita lihat kebutuhan itu tuh adalah orang sakit mau disembuhkan, orang kerasukan mau dibebaskan. Nah, itu semua kebutuhan. Dan kebutuhan itu selalu ada. Dulu sampai sekarang tetap ada. Tapi panggilan dan kesempatan menggenapi panggilan itu nggak selalu ada. Allah Bapa sudah menetapkan inilah panggilan bagi putranya Yesus, yaitu datang memberitakan kabar baik dan akhirnya mati bagi dosa kita manusia. Itu nggak berlaku selama-lamanya. Nah, itu hanya berlaku untuk saat itu. Jadi Yesus datang ke dunia, dia harus penuhi itu, dan itulah porsi waktu yang Allah Bapa berikan kepadanya. Nah, kadang-kadang Tuhan juga berbuat yang sama dengan kita. Dia memanggil kita, meminta kita melakukan sesuatu, dan kesempatan yang dia berikan sebetulnya hanya itu, Pak Gunawan. Kita nggak bisa berkata, oh kapan-kapan juga bisa, saya akan penuhi panggilan Tuhan. Enggak. Panggilan Tuhan itu identik dengan kesempatan yang dia berikan, dan itu nggak selama-lamanya. Jadi kita mesti jelas itu tuh panggilan Tuhan apa buat kita dan kesempatan melakukannya. Jangan sampai kita hanya dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya, justru kita seringkali terkecoh di situ, Bapak. Kita melihat kebutuhannya lebih daripada kita melihat panggilan Tuhan kepada kita. Mungkin itu yang menyebabkan kita itu jadi sibuk luar biasa, gitu, Bapak. Iya. Saya masih ingat, Pak Gunawan, saya juga pernah mendapatkan beberapa tawaran dalam pelayanan saya. Nah, saya udah tentu ya nggak kasar, nggak sopan, nggak menghargai orang, nggak. Saya ngomong baik-baik, saya menghargai tawaran-tawaran itu, tapi saya katakan maaf, saya nggak bisa menerimanya. Karena saya memang melihat panggilan Tuhan buat saya, dan apa tuh yang dia titipkan kepada saya adalah semuanya dalam bidang kesehatan jiwa. Jadi itulah misi utama yang saya yakini sebagai misi yang Tuhan berikan kepada saya, dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau fleksibel, kalau ada kebutuhan dan memang saya harus penuhi, saya akan penuhi itu. Tapi saya juga nggak mau akhirnya melenceng dari misi utama yang Tuhan berikan itu. Jadi memang kita itu harus fokus pada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, ya Bapak ya? Betul, Pak Gunawan. Jadi tujuan hidup kita, nah ini yang kita mesti juga garis bawahi, bukanlah bagaimana
dapat terhindar dari kesibukan ya. Kadang kita harus sibuk memenuhi tuntutan hidup dan pelayanan. Terpenting adalah kita tidak stres dan tergesa-gesa. Nah, kita tidak stres dan tergesa-gesa bila kita menempatkan persekutuan dengan Tuhan di tempat teratas. Di dalam persekutuan dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan dan pengarahan. Nah, kita pun harus tepat sasaran dalam kesibukan. Untuk itu kita harus tahu dengan jelas panggilan dan misi hidup kita. Ya, seringkali kan kita itu tergoda untuk menyenangkan hati orang lain dengan memenuhi apapun yang mereka minta terhadap diri kita. Kita mau kerjakan, tapi akibatnya kita menghadapi stres itu sendiri, Pak Bang. Ya, betul. Makanya kita mesti hati-hati, Pak Gunawan. Saya sekali lagi nggak berkata nggak usah penuhi kebutuhan orang. Kadang-kadang itu harus kita lakukan. Kita udah belajar dari contoh yang telah kita baca ya, dari Tuhan kita Yesus. Tapi kita mesti jelas juga dengan apa tuh yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita selesaikan. Ya, ini akan kita temukan jawabannya lewat persekutuan kita dengan Tuhan itu, Pak Boy. Betul. Betul sekali, Pak Gunawan. Dalam persekutuan itulah kita membuka mata sehingga kita jernih melihat, oh ini nih yang menjadi kehendaknya buat kita. Iya. Jadi apakah ada ayat firman Tuhan ini Bapak sampaikan, Bapak? Saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi memang penting sekali ya kita menggarisbawahi persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah hal yang kita harus utamakan. Dan berdiri teguh, jangan goyah. Kita mesti jelas melihat apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dan terus kita kerjakan. Dan itu harus kita kerjakan dengan giat, dengan sungguh-sungguh gitu, Pak. Bertanggung jawab gitu, Bapak. Ya, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tetap fokus dan berimbang dalam kesibukan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga